Assalamualaikum. Halo Sobat Dantara semuanya, Sobat Dunia Anak Rantau Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa bersama keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi nih dengan saya yang pada saat ini saya berada di sebuah tempat acara pernikahan dari salah satu keluarga suami rekan saya bekerja ya. Dan ini adalah acara penjemputan atau memboyong mempelai wanita ke rumah mempelai pria ya, Sobat Dantara semuanya. Nah, yang udah dihadiri dengan keluarga besar ya dari mempelai pria. Setelah tadi kita melihat lingkungan sekitarnya ya, sekitar apartemen sini, dan inilah kita melihat keluarga besar dari mempelai pria yang sudah berkumpul, yang di sini makan-makan ya, sedang makan-makan dan tentunya nanti sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjemput mempelai wanita. Yang kebetulan nih pada saat saya ngambil video ini atau acara ini berlangsung masih di bulan Ramadan ya. Jadi ini masih puasa karena ini masih sekitar jam 4. Dan inilah suasana di dalam rumah ya, masih bersama keluarga besar mempelai pria tentunya. Karena kondisi yang masih belum kondusif ya karena COVID-19 ini, jadi sebagian acara yang lain sudah dilakukan sebelumnya ya, seperti akad nikah atau pencatatan di instansi terkait ya, serah terima mahar atau mas kawin juga sudah dilakukan. Jadi ini adalah masih termasuk dalam rentetan acara pernikahan ya, yaitu khususnya untuk menjemput mempelai wanita untuk diboyong ke tempat mempelai pria ini ya, di tempat ini nantinya sebelum mereka halo dan inilah mempelai prianya ya. Jadi sebelum mereka menempati rumahnya sendiri yang sudah dipersiapkan oleh orang tua mempelai pria ini, terlebih dahulu diboyong ke rumah mempelai pria. Seperti itu Sobat Dantara semuanya. Nah, jadi salah satu adat pernikahan di sini untuk orang tua mempelai pria itu memang mempersiapkannya secara ya benar-benar ya, karena pernikahannya juga kalau menurut saya pribadi tergantung wah ya, termasuk di dalam halo ni hao Hoswe ya. Dan ini salah satu unit mobil khusus pengantin ya yang sudah disewa juga ya. Kalau saya gak salah hitung itu ada sekitar 7 unit ya, yang khusus nanti untuk memboyong mempelai wanita dan keluarga besarnya. Yang ini kisarannya kalau tidak salah saya sempat ngobrol-ngobrol tadi sekitar 1.500 sampai 2.500 yuan ya per unit, atau kalau dirupiahkan sekitar 3 sampai 5,5 juta rupiah ya. Dan itu masih tergantung jarak dari rumah sini ke rumah mempelai wanita tentunya, dan nanti termasuk jarak
andaikan nanti keluar dari lingkungan ini untuk menuju ke satu tempat yang sudah ditentukan atau disewa ya dalam hal ini. Alhamdulillah. Ini masih sambil mempersiapkan diri ya, dan ini kayaknya sudah hampir selesai nih. Sambil menyambung cerita tadi ya, yang salah satu adat atau kebiasaan di sini ya, orang tua mempelai pria mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk membelikan sebuah rumah ya untuk anaknya yang akan menikah, dan menyiapkan mahar sekitar 1 miliar 2 miliar juga salah satu adat atau kebiasaan juga. Setiap kali seperti ngopi sobat bandara seperti itu kurang lebihnya. Halo. Hao Sui ya. Dan tentunya dengan catatan ya bahwa di setiap daerah juga mungkin berbeda, tapi ini juga mungkin salah satu adat di sini ya, dan mungkin seperti di kita tidak jauh berbeda ya, setiap daerah punya adat dan kebiasaan tertentu di dalam melakukan acara atau upacara pernikahan seperti itu ya. Semuanya mudah-mudahan menjadi tambahan informasi aja saudara-saudara dan sahabat kita. Sambil menunggu wanita dan keluarganya datang ke sini sampai di tempat ini, masih tetap kita sambil ngobrol-ngobrol santai dengan kopi di samping kita. Kita yang mungkin dilarang, kalau di sini setiap momen apa itu tidak lepas ya, petasan itu pasti ada, bahkan saat pergantian musim ramai petasan. Nah ini seperti yang saya ceritakan tadi ya, ini penampakan rumah yang sudah dipersiapkan oleh orang tua dari mempelai pria ya, yang kebetulan saya juga bisa mendokumentasikannya. Karena pada saat itu saya juga diajak ya untuk melihat lokasi dan tempatnya bagaimana seperti itu ya, sekedar untuk ngasih pendapat seperti itu. Dan ini kurang lebihnya sekitar 120 sampai 150 meter persegi ya. Ini 2 lantai nih. Jadi cuma bangunan mentah aja nih, belum ada istilahnya tuh renovasi yang seperti sekarang ini ya. Dan itu kalau dirupiahkan sekitar harganya 3 miliar ini.
bayar itu belum termasuk biaya renovasi dan penambahan fasilitas lain termasuk furnitur ya, dan barang-barang kelengkapan lainnya seperti ini yang ada di dapur, di kamar mandi, di ruang tamu, dan lain sebagainya ya tentunya. Sangat fantastis harga rumah di sini ya. Dan tersusun sebagaimana rekan-rekan ketahui atau sahabat semua ketahui seperti ini ya. Tersusun dalam sebuah apartemen ya. Jadi tidak mempunyai halaman tanah. Kalau parkiran mobil itu ada lagi ya, ada juga. Dan itu untuk parkir mobil itu setiap tahunnya juga ada biaya sendiri seperti itu. Jadi kalau mobilnya 2 itu ya pasti 2, harus pesannya 2 seperti itu. Kalau misalkan cuma pesan 1 berarti siap-siap yang 1 ditaruh di tempat mana seperti itu. Repot juga ya. Gimana pendapat sobat-sobat di antara semuanya? Tetap masih enak di Indonesia kan? Nah ini kayaknya mempelai wanita sudah hadir ya bersama keluarga besarnya ya. Kita sambil ngintip juga nih. Nah ini penampakan kamar pengantinnya. Jadi langsung kebayang Mimin ke masa lalu. Nah seperti ini. Jadi agak telat nih karena tadi saya diajak sama ayahnya anak ini nih menjemput ke sekolah ya, karena dia ada di sekolah dan ingin melihat kakaknya melangsungkan pernikahan. Jadi pas datang ke sini, nah udah datang mempelainya beserta keluarganya. Dan inilah sambil ngintip juga tuh. Saya kalau yang belum kenal gitu rada gimana gitu maksudnya ya. Jadi agak diam-diam saja. Agak diam-diam baik. Ni hao, taso. Ini ibu dari mempelai prianya ya. Nah setelah ini juga kedua mempelai dan tentunya bersama keluarga besarnya ya, kedua mempelai juga sambil mempersiapkan diri nih ya. Cuma untuk sementara mungkin rehat dulu sambil makan-makan kecil tentunya, karena di tempat mempelai wanita juga mungkin mereka juga sudah makan-makan seperti itu. Dan ini karena nanti akan dilanjutkan lagi dengan makan malam bersama ya, kedua keluarga besar mempelai ini ya. Jadi ini sambil mempersiapkan juga untuk nanti kita menuju ke tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan makan malam bersama. Dan masih dalam silaturahmi tentunya. Kedua keluarga tadi seperti yang saya bilang untuk menuju ke tempat bukan untuk melakukan makan malam bersama kedua mempelai, keluarga kedua mempelai. Nah dan kita sambil OTW ini sudah mau sampai ya. Lokasinya seperti ini. Di sekitarnya adalah ini perkebunan juga ya, lahan pertanian. Dan tepat di tengah-tengahnya ada tempat yang biasa disewa untuk acara-acara tertentu seperti acara pernikahan seperti ini, resepsi ya, dan pertemuan-pertemuan yang lainnya yang tentunya melibatkan banyak orang. Di sekitarnya ini
adalah lahan pertanian ya, atau perkebunan yang khusus menanam buah-buahan seperti anggur, stroberi, dan arbei itu ya, arbei atau murbei gitu ya, yang daunnya itu untuk makanan ulat sutra itu. Kalau di sini buahnya diperjualbelikan ya, dan memang bagus-bagus, besar-besar seperti itu. Ini sambil menunggu kedatangan semua keluarga ya, sambil kita melihat-lihat suasana sekitar. Ini sudah lebih bagus, sudah lebih hijau, sudah lebih alami ya, dibandingkan dengan saya dulu pas waktu pertama datang ke sini dalam acara ulang tahun nenek dari mempelai pria ini nih. Saya pernah diajak datang ke sini. Pas waktu dulu tanaman-tanaman yang aslinya ini belum sehijau ini dan belum sebanyak ini ya, belum serimbun inilah katakanlah. Kalau sekarang sudah lebih alami gitu, lebih natural, lebih cantik yang jelas. Nah, itu salah satu keunikan ya, adat istiadat setempat dalam melakukan pernikahan. Jadi memang sangat lumayan untuk keluarga menengah ke atas. Untuk biaya pernikahan ini memang super keren ya, fantastis. Kurang lebihnya seperti itu, sobat Dantara semua. Dan begitupun seperti yang saya bilang ya, setiap daerah atau setiap wilayah mungkin berbeda-beda ya. Dan kalau menurut saya pribadi ya kurang lebihnya sama, itu masih tergantung atau ya bagaimana warga sekitar yang menempati daerah tertentu ya di dalam melakukan atau mengadakan adat atau aturan ya di dalam melakukan acara-acara pernikahan ya. Karena itu berhubungan dengan adat istiadat atau budaya warga-warga setempat ya yang menempati satu wilayah seperti itu, sobat Dantara. Sama juga seperti di kita yang setiap tempat atau wilayah pasti berbeda-beda. Lumayan keren taman buatannya ya. Kalau taman semuanya buatan ya sobat. Gimana toh. Karena sekarang ini juga masih dalam kondisi pandemi ya, yang masih belum kondusif, yang mungkin di daerah lain juga tetap masih tinggi lonjakan kasusnya ya. Bahkan mungkin ada yang lockdown juga ya di daerah lain itu. Dan mungkin kebetulan di sini mungkin sudah agak melandai ya. Tapi namun demikian ya tetap saja acara ini juga tidak melibatkan tamu-tamu undangan yang lain ya, yang selain dari keluarga besar ya, karena itu tadi masalah pandemi.
yang masih lumayan belum kondusif. Meskipun di sini, khususnya di tempat saya tinggal ini, belum ditemukan lagi kasus yang baru seperti itu. Tapi pemerintah setempat tetap ya menganjurkan untuk menjaga protokol kesehatan ya. Dan setiap hari atau setiap 2 kali sehari itu kita juga masih tetap melakukan swab seperti itu. Masih sambil menunggu anggota keluarga yang lain datang ke sini, sambil melihat dan mengintip juga nih tempat yang sudah disewa seperti ini. Cukup luas juga ya, cukup untuk menampung 2 keluarga besar, keluarga Malay. Kursi-kursi yang masih pada kosong dan sebagian masih dalam perjalanan. Dan ini pas sudah masakan. Nah, yang kaktus sekarang karena seperti yang saya bilang tadi, saya ambil atau saya datang ke ini pada saat masih Ramadan. Saya masih puasa seperti itu. Dan ini makan malam pas yang malam juga, jamnya pas juga. Dan perlu sobat diantara semuanya ketahui juga yang khusus di meja saya ini mereka yang kurang lebih sama, kurang suka makan bobby. Jadi memang di meja saya ini saya juga tahu ya, mungkin saya salah satu muslim di antara mereka ya. Jadi mereka sendiri khusus di meja ini tidak dipesankan menu atau makanan yang mengandung minyak atau daging babi. Sebagian ikan-ikanan, sayur-sayuran mungkin, dan ada daging yang lain, mungkin daging sapi seperti itu. Dan kebanyakan adalah seafood. Dan seperti sobat diantara lihat ya, nasi itu hampir nggak ada. Kalau kita misalkan nggak pesan atau nggak minta gitu, nasi. Jadi seperti inilah kurang lebihnya gitu. Kembali lagi ke masalah menu, karena mereka juga tahu dari rekan saya itu bekerja dan keluarganya bahwa saya tidak melakukan menu atau makanan yang mengandung bobby ya. Mereka juga tidak memesannya seperti itu. Seperti yang saya ketahui bahwa mereka juga cukup toleran ya. Meskipun sebagian besar tidak tertentu, meskipun yang lainnya ada seperti Hindu atau Buddha. Dan untuk di sini siapapun itu warga yang menganut salah satu Kristen, Katolik, Buddha atau Hindu, sesama penganut agama di sini disebutnya saudara, seperti itu. Nah, dan ini saudara salah satu adat kebiasaan di acara pernikahan di sini, di mana kedua mempelai sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi atau bentuk terima kasih, ini kedua mempelai melayani setiap tamu yang datang, meskipun secara simbolis ya, mereka melayani dengan menuangkan minuman dan minum bersama dengan mempelai
那我只要 yang merupakan 也意思不了了，你喝饮料我意思不了。你也喝饮料还是？我不看这些细节。 yang akan dituangkan oleh kedua mempelai ini dan nanti di mana selain itu 你看， tos 你看， kalau di sini ikan pel 饮料不干嘛？ jadi ini secara simbolis sebagai apresiasi terima kasih dan penghormatan kedua mempelai kepada tangan yang 叔叔，叔叔你吃，我好了，我要去吃了。小花你干嘛啊？ Nah ini kebayang ya kalau misalkan kondisi tidak pandemi gitu terus banyak yang diundang atau melibatkan banyak tamu-tamu yang selain keluarga besar ya kayaknya mungkin ke sana kemari ini setiap kerja itu 好 lumayan 我吃了，谢 banyak 谢。 lah cuma ini masih kondisi pandemi jadinya khusus keluarga besar jadi kita bisa dan ini mulai sambil berproses. Dan seperti yang tadi 好了吗？ HP kita 那个大杯的那个。 oh. Sini nih ada pemberitahuan melalui pesan singkat. 好的。 dianjurkan untuk melakukan tes swab jadi nanti selepas dari sini langsung nih melakukan tes di tempat yang sudah ditentukan dan tentunya di sekitar tempat di mana kita ya. Sambil menuju pintu keluar.小妈妈看，叔叔再见。哎，水哥，我走了好啊好，叔叔再见。恭喜啊好，！谢谢。 Nah seperti itulah kurang lebihnya sobat diantara semuanya dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan informasi dan kita sekarang menuju tempat masing-masing. Tetap semangat, tetap sehat dimanapun Anda berada dan salam sukses dan salam perjuangan untuk sobat diantara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.